Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Tahta Channel. Kali ini seperti biasa saya akan mereaction videonya yang ada di channelnya Fatimah ya, Sa'diyah, yang mana temanya adalah kenapa wanita Yahudi meracuni Rasulullah, memberi racun Rasulullah. Nah, nanti dia pakai hadis-hadis ya, maka tugas saya nanti meluruskan ya, bagaimana kronologinya nanti ya. Kalau mereka kan cuma mengutip yang mereka tidak tahu gitu. Baik, langsung saja mari kita simak ya. Nanti langsung saya luruskan ya. Teman-teman, kita ditemani Pak Garnet. Seperti biasa, Pak Garnet sudah stay pada malam hari ini karena memang hari ini kebetulan memang malam minggu ya. Malam minggu buat para jomblo pasti nyari nyari pasangan hidup ya. Tapi kalau yang sudah yang sudah punya ya tentu mungkin jalan berdua begitu ya. Atau barangkali teman-teman yang sudah berkeluarga ya selalu stay nonton YouTube daripada kemana-mana, apalagi kalau keadaan situasinya hujan gitu ya teman-teman ya. Oke, saya berharap kalian sehat, siapkan kopi karena mungkin malam ini kita bisa lebih agak lama karena memang berhubung waktu libur ya teman-teman ya, waktu libur. Tapi ingat, kita besok kita juga akan melakukan ibadah ya. Jangan lupa itu, atur waktu juga ya. Jangan sampai nanti begadang lalu kemudian pagi-paginya kita susah untuk bangun. Jadi mereka itu besoknya katanya ibadah yang tidak ada dalilnya. Karena mereka ini mengaku pengikut Yesus. Yesus tidak pernah. Yesus itu ya, kalau berdoa itu kepada Allah. Ya, bukan nyanyi-nyanyi di gereja. Sesuai Lukas 6 ayat 12. Pergilah Yesus semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Baca Lukas 6 ayat 12 ya. Tapi kalau orang-orang Fatimah ini cuma mengaku pengikut Yesus. Pada dasarnya kenyataannya mereka itu penyesat ajaran Yesus sebenarnya, Fatimah dengan Pak Garnet ini. Jadi ibadah mereka itu beda dengan Yesus. Kalau Yesus sama seperti saya, berdoa kepada Allah. Ya. Kalau Fatimah berdoa kepada manusia Israel gitu ya. Ya. Gini, bicara mengenai racun ya teman-teman ya. Bicara mengenai racun, saya teringat dengan pemaparan atau perintah Yesus kepada murid-muridnya ketika diutus untuk mengabarkan Injil. Ya, kita mungkin bisa lihat di Markus 16 sampai ke 18 ya. Saya baca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini bicara tentang keselamatan akhirat ya. Jadi bukan menjamin keselamatan di dunia, orangnya nggak bisa mati gitu, bukan ya. Tetapi menjamin keselamatan akhirat, rohani kita yang diselamatkan begitu ya. Nah, jadi mereka itu siapa yang percaya ya maka keselamatan. Nah, kalau Kristen ini, Fatimah ini bukan percaya, tapi menyesatkan ajaran Yesus. Karena kata Yesus, siapa yang percaya kepada dia. Nah, diteliti dulu, Yesus ngaku apa? Kan dia ngaku utusannya Allah untuk Israel, sebagai nabi penyampai firman. Dan dia mengenalkan Tuhan yang esa, yaitu Allah, yang tak nampak. Maka barang siapa yang pingin selamat, maka percaya kepada dia sebagai utusan. Dan kalau ingin hidup yang kekal, maka sesuai Yohanes 7 ayat 3, 17:3, bahwa hidup yang kekal mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan. Nah, kalau Fatimah ini mau selamat gimana? Wong Tuhannya Fatimah dengan Tuhannya Yesus beda. Kalau Yesus jelas selamat, wong dia mentuhankan Allah. Karena
semua kitab samawi, ya, keselamatan hidup yang kekal itu mentuhankan Allah, bukan mentuhankan manusia. Nah, jadi kalau kata Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepada Dia, nah, Dia itu siapa? Yesus. Percaya sebagai apa? Kan banyak pengakuan Dia. Utusan. Ya. Jadi harus percaya kepada Yesus sebagai utusan dan Dia mempunyai Tuhan Allah. Kalau Fatimah mau selamat gimana? Ya kalau Yesus selamat, wajar wong dia mentuhankan Allah. Saya tahta mentuhankan Allah. Ya sama saya dengan Yesus, sama-sama selamat. Nah kalau Fatimah mentuhankan manusia, Yesus mau minta keselamatan, wong Yesus sendiri diselamatkan kok. Dengan cara apa Yesus selamat masuk surga? Dengan cara Dia mentuhankan Allah. Gitu ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Lalu kemudian di nomor 8, ayat 18-nya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, ya. Omong doang. Ya. Coba disuruh ya megang ular beneran, ya. Ya, pasti dia itu tidak berani, ya. Terus menyembuhkan orang ya dengan tangannya, sepi dong rumah sakit dong. Itu omong doang itu, ya. Coba disuruh buktikan pendeta mana di dunia ini yang bisa seperti itu. Nggak ada, mereka semua tidak tahu apa-apa tentang ajaran Yesus gitu. Jadi di ayat 18-nya ini teman-teman, ini biasanya suka disalahpahami oleh saudara muslim kita, ya. Kalau memang betul umat Kristen, umat Oten kalau memang ditanggung minum racun nggak mati, dicoba dulu katanya gitu. Salah, ya. Karena ya mujizat ini atau apa namanya ya, ini adalah suatu kuasa yang diberikan Tuhan. Kita pakai untuk pengabaran Injil, ya. Misalnya kita ke pelosok, kita lagi mengabarkan Injil, lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang meracuni kita. Tentu kita tidak akan mati dikarenakan apa? Tuhan yang menjamin, Tuhan yang omong doang. Ya, di mana ya? Lebih hebat orang-orang pedalaman itu. Mereka tahu kalau digigit ular, ya. Ya, coba pendeta mana yang ke hutan, tuh dipatok ular coba. Ya, atau minum racun, ya tidak mungkin mau mereka, tidak mungkin berani walaupun terpepet. Ya, wah mereka itu pendusta ajaran Yesus kok. Jadi kalian itu tidak usah membodohi orang. Ya, kalian kalau disuruh membuktikan manusia Yesus itu Tuhan, tidak punya dalil. Jadi tidak usahlah bicara mujizat, ya. Bicara tentang barang siapa yang percaya. Umat Islam itu lebih percaya dan lebih tahu ajaran Yesus. Nah, sehingga kalian itu tugasnya, bisa nggak kalian itu mempromosikan ketuhanan Yesus, manusia Yesus itu pakai Bible, pakai apapun? Tidak mungkin bisa. Makanya orang-orang yang pintar sekarang ini, mereka itu supaya mereka percaya, orang-orang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, mereka tidak pakai ayat Bible karena mereka tahu gampang dibantah. Mereka sadar bahwa ajaran Yesus itu tidak seperti yang diimani oleh Kristen. Makanya mereka itu untuk menyesatkan manusia memakai sembako, tidak pakai ayat Bible. Kalau Fatimah mengabarkan Injil untuk mentuhankan Yesus pakai Bible, ya babak belur Fatimah. Ya, saya tampar pakai Biblenya sendiri. Ya, kamu pakai dalil 1, saya pakai dalil 100. Misalnya Fatimah memakai dalil 1 untuk mentuhankan manusia Yesus, saya pakai 100 dari kitab yang sama. Gitu ya. Jadi mereka itu tidak bisa untuk menyesatkan manusia supaya mentuhankan manusia, itu tidak bisa pakai Bible. Karena ajaran di Bible itu jelas ucapan Yesus, siapa dirinya, apa tugasnya, visi dan misinya, ya. Untuk siapa kabar-kabar yang disampaikan oleh Yesus, udah jelas di Bible itu, ya. Yang menyertai kita, gitu ya. Beda halnya kita mau main akrobat, buat gaya-gayaan, ya, biar disangka orang hebat. Nah, makanya kita minum racun, ya bisa jadi mati gitu loh. Jadi nggak bisa dijamin, ya, kecuali memang orang tersebut sudah meminum penangkal racun. Nah, itu lain halnya, ya, lain halnya. Jadi sudah ada persiapan.
Beda dengan pengabaran Injil yang disampaikan oleh Yesus, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara, ketika kita pergi menyampaikan kebenaran, maka kuasa itu datang dari Tuhan melalui kita, ya. Tangan kita dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Kebenaran apa? Wong semua yang kamu imani bertentangan dengan ajaran Yesus. Tuhan mana? Tuhannya Yesus atau manusia Yesusnya yang kamu tuhankan? Jelaskan ke orang. Ya, taunya cuma Tuhan, Tuhan. Yesus punya Tuhan. Nah, Tuhannya kamu itu siapa? Fatime, Ketika berdoa, begitu maksudnya, ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Tetapi satu hal lagi saudara, ya, bicara tentang racun, ya. Kalau Yahudi atau bangsa Israel, mereka selalu menggunakan metode untuk menguji orang itu ketika dia mengaku diri nabi. Ya, biasanya memang kalau dirinya mengaku sebagai nabi itu biasanya dites dengan racun, ya. Makanya itu salah satu dia itu omong doang, ya. Katanya kalau mengetes nabi itu dengan racun. Saya nanya, ketika Yesus dalam Markus 6 ayat 4, dia ngaku seorang nabi dan dibenarkan oleh masyarakat dalam Yohanes dan Lukas. Apakah orang Israel membuktikan dia dengan racun? Kamu tuh Fatima kalau ngomong Yesus itu berapa kali ngaku nabi. Nabi itu siapa? Nabi adalah manusia yang diutus oleh Tuhan. Nah, Yesus itu mengaku seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Ya. Lalu apakah orang Yahudi itu membuktikan kenabian Yesus dengan racun? Ya enggak lah, ya. Aduh Fatima. Orang-orang seperti apa yang kamu mau bodohin itu, ya? Zaman kayak gini, ya. Salah satu mungkin motivasi wanita Yahudi itu mencobai Yesus itu dari Yeremia 23:15. Tetapi memang nabi palsu ini akan mati dengan racun, saudara, ya. Contoh saya bacakan di Yeremia 23:15. Akan kuberikan kepada para nabi di Yerusalem itu, dalam kurung para nabi palsu, tanaman pahit untuk dimakan dan diracun untuk diminum, karena mereka telah menyebabkan orang-orang di seluruh negeri tidak menghormati aku, gitu, ya. Jadi itu makanya salah satu alasan, ya, perempuan, wanita Yahudi tadi untuk meracuni Muhammad. Tetapi untuk seterusnya kita nggak tahu ada motivasi apa sebenarnya di balik itu semuanya. Nah, untuk hal yang ini kita serahkan. Jadi apa ya? Kalau saya baca sejarahnya tentang Zainab itu, ya, orang Yahudi Khaybar. Karena Khaybar itu termasuk kaum Yahudi yang mana mereka ingin memerangi Rasulullah, bahkan memfitnah orang-orang kafir untuk memerangi Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah, Yahudi Khaybar ini diperangi dan kalah. Akhirnya ada yang nama Zainab, ya. Itu dia meracuni Rasulullah. Di antaranya tujuannya, kalau memang dia seorang nabi, pasti dia selamat dari racunku. Akhirnya benar-benar selamat dengan cara apa? Dengan cara Allah menolongnya. Bagaimana caranya Allah menolongnya? Maka daging yang mau dimakan itu bicara. Ya Rasulullah, saya ini ada racunnya. Pas dimakan, ya langsung ngomong. Hanya tidak diteruskan oleh Rasulullah. Terus wanita itu ditanya, kenapa kamu ingin meracuniku? Saya hanya mengetes, wahai Muhammad, kalau kamu benar-benar utusan, pasti kamu selamat dari racunku ini. Ternyata engkau benar-benar apa? Benar-benar utusan. Buktinya Allah menyelamatkanmu. Andai kan Allah tidak menyelamatkan, saat itu ya habis dimakan oleh Rasulullah. Tapi karena perempuan ini membuktikan kalau dia memang utusannya Allah, pasti Allah menyelamatkannya. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan? Dagingnya bicara. Daging yang sudah masak dicincang-cincang bicara. Ya, hebat kan mujizatnya. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, baru mati Lazarus itu. Kalau ini, ya, daging yang sudah dicincang, dimasak,
dibumbui, bisa bicara. Berarti kan lebih hebat mujizat itu ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Nabi sudah lolos karena perempuan itu ingin membuktikan. Ya, buktinya orang-orang sahabat-sahabat yang lain meninggal. Ya, Rasulullah diselamatkan. Berarti perempuan itu makanya beriman. Tapi walaupun dia beriman, tetap dia harus dihukum karena banyak ada sahabat yang meninggal. Ya, karena sudah makan daging tersebut gitu. Saja ke Pak Ustadz Garnet. Salam, selamat malam Pak Ustadz Garnet. Ya, shalom Bu, selamat. Waduh, Garnet lagi. Sehat ya Pak ya? Semangat. Sehat. Semangat. Oke, siap. Semangat. Pak Garnet selalu semangat kalau hal kayak gini nih. Pak Garnet, kalau boleh tahu sedikit cerita, bisa nggak Pak sedikit cerita apa sih yang membuat Pak Garnet itu begitu semangat membahas Islamologi begitu Pak? Begini, kita sebenarnya tidak mau begini. Sebetulnya kita tidak pernah membenci Muslim ya. Kita tidak pernah membenci Muslim, tapi kita merasa kasihan. Dan kita merasa kasihan karena mereka selalu dibohongi dengan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal atau tidak logis. Seperti Coba, katanya Pak Garnet ini ya. Kami tidak benci, justru kami kasihan karena mereka dibohongi yang tidak masuk akal katanya. Nah, justru saya yang kasihan. Saya menguasai Al-Quran, hadis, dan Bible. Kamu tidak mengetahui apa-apa ketiganya itu. Jadi saya kasihan, kamu itu cuma korban Paulus. Apa kata Paulus? Beginilah kami memberitakan Yesus yang mati di salib itu sebagai suatu sandungan untuk orang Yahudi dan suatu kebodohan untuk orang-orang di luar Yahudi. Jadi kalian itu dibodohin. Sekarang kalau kita pakai akal-akalan, Rasulullah itu misalnya beliau diracun, beliau diselamatkan oleh Allah. Udah selesai. Bahkan andaikan beliau tuh andaikan benar-benar wafat, tidak masalah. Dalam Al-Quran dijelaskan, nanti saya pakai ayatnya, bahwasannya para nabi itu kalau tugasnya selesai, ya sudah, selesai tugasnya. Mau dia wafat, mau dia diangkat, terserah. Nah, yang kalau kita itu pakai akal-akalan, coba ada manusia, ya, terus kamu tuhankan dengan alasan Tuhan harus mati, sesuai ucapan Paulus, ya. Jadi apa? Beginilah Yesus, Tuhan Yesus itu, manusia Yesus harus mati supaya dia menjadi Tuhan. Coba, masuk akal nggak? Manusia kalau pengen jadi Tuhan harus mati dulu. Ya, berarti kan ajaran pagan kayak gitu itu. Karena semua ajaran pagan itu ketika dewa menjelma jadi manusia, ya mati. Kalau sudah mati kembali lagi ke asalnya, menjadi Tuhan. Gitu ya. Nah, kenapa kok saya kasihan kepada Pak Garnet dan Fatima? Karena mereka itu korban pembodohan dari Paulus. Nah, coba kalau memang mereka ini bukan korban pembodohan, ada nggak ayat pengakuan Yesus? Bahwa dirinya Tuhan, jelmaan Tuhan, nggak ada. Mau bolak-balik pakai ayat apapun nggak ada. Apalagi pakai perjanjian lama. Karena yang mempunyai kitab orang Israel, Yahudi yang mempunyai kitab perjanjian lama, jangankan mentuhankan Yesus. Wong Yesus ngaku utusan, ngaku nabi, mereka tolak. Tiba-tiba seorang Garnet Fatima melantik dan percaya bahwa manusia Yesus itu Tuhan. Dari mana? Kalau bukan dari ajaran pagan. Kalau pakai ajaran Yesus, ayat yang mana? Nanti saya jelaskan. Saya yakin orang Kristen tidak akan paham ucapan kata-kata Bible. Kenapa kok saya paham? Karena saya belajar Al-Quran itu dengan tafsirannya, majas, ma'ani, bayan. Jadi saya tahu kalimat-kalimat yang ada dalam Bible. Mudah. Nah, kalau Pak Garnet Fatima, dia cuma membaca konteksnya ayat saja. Makanya ketika mereka mentuhankan Yesus pakai Bible, 100% tidak mungkin berani dia kalau berhadapan dengan tahta. Nanti saya jelaskan semua. Ya, saya tidak mau pakai Quran dan hadis karena mereka tidak beriman. Saya jelaskan pakai Bible-nya. Jadi kalau Pak Garnet mengatakan
saya kasihan kepada Muslim karena mereka itu seakan-akan dibodohin gitu. Yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu Yesus ngaku utusannya Tuhan dijadikan Tuhan. Gitu ya. Ini yang tidak masuk akal. Kecuali Yesus pernah mengaku Tuhan, lalu pengikutnya mentuhankan dia, mengatakan bahwa inilah jelmaan Tuhan. Yesus mengaku diimani oleh pengikutnya. Yahudi menolak, baru masuk akal. Ini enggak. Yesus seumur hidupnya mengaku utusannya Allah, ditolak. Tiba-tiba oleh Fatimah dituhankan dia. Cuma dengan alasan karena ajaran pagan itu Tuhan bisa menjelma. Sehingga Yesus ini jelmaan Tuhan. Cuma itu alasannya. Pakai ajaran pagan, bukan pakai ajaran Yesus gitu. Lucu kalau seperti itu, tidak masuk akal. Gitu. Seperti tadi misalnya, ketika saya berbicara di WAFM ya, ada seorang yang S2, ternyata begitu dia membuat suatu dalil, saya ungkapkan dalil tentang katanya setan itu adalah sifat. Begitu saya tunjukkan bahwa di situ di Al-Quran disebutkan setan itu dikirim oleh Allah, kemudian bintang dijadikan sebagai pelempar setan. Nah, dia langsung kabur. Nah, itu kan ya. Setan itu memang sifat. Dalam Al-Quran, bintang disediakan, maksudnya bukan bintangnya, meteor api yang keluar di bintang itu disediakan untuk melempar setan. Maksud setan di situ iblis. Tapi disebut setan ya sama, karena minal jinnati wan nas. Walaupun manusia dipanggil setan bisa, asalkan dia menyesatkan manusia. Orang yang menyesatkan orang lain disebut setan. Sehingga ketika Al-Quran memakai untuk melempar setan, maksudnya apa di situ? Jin atau iblis yang ingin mencuri berita-berita di langit lalu dilempar. Kenapa kok disebut setan? Karena memang yang disebut sifatnya untuk melempar setan. Loh, yang namanya iblis ketika ingin mencuri, berarti kan sudah sifatnya setan udah. Walaupun manusia, misalnya Pak Garnet ya, mencuri ke rumah saya. Langsung saya mengatakan, saya ambil batu untuk melempar setan. Maksudnya Pak Garnet, karena saat itu dia dia itu memakai sifat setannya. Buktinya dia mencuri. Perbuatan jelek itu kan timbul dari manusia yang dikuasai setan. Sehingga kalau saya mengatakan tahta melempar dengan batu untuk melempar setan, maksudnya Pak Garnet. Gitu ya. Kenapa kok Pak Garnet disebut setan? Karena memang dia saat itu mencuri. Ya. Sehingga saya sebut setan dia, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada di memasuki atau meliputi jin dan manusia. Sehingga manusia juga bisa disebut setan. Begitu juga jin atau iblis yang membangkang Tuhan, maka disebut setan. Gitu ya. Wong kamu udah tahu Al-Quran, mau menjelaskan orang tentang Al-Quran gimana? Seorang S2 loh, S2 dosen katanya. Itu sama kayak Madia ya Pak ya. Madia juga bilang begitu kan. WAFM tadi. WAFM ya. Jadi kita tidak mau mereka ini selalu dibohongi dengan sesuatu kata-kata yang manis yang ternyata adalah menjerumuskan mereka ke dalam siksa neraka. Itu sebetulnya motivasi kita. Jadi kita tidak karena dengan Fatimah itu tidak merasa dia kalau dia itu dipakai untuk iblis untuk menyesatkan manusia. Coba, kenapa iblis ingin membunuh Yesus? Karena Yesus itu mengajarkan tauhid. Sedangkan iblis pinginnya manusia ini menyekutukan Allah. Sedangkan Yesus mengenalkan Tuhan Esa satu. Makanya iblis itu membisikkan kepada Yudas supaya Yudas
menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Makanya ketika Yesus tidak ada, ditangkap, lalu dia diangkat oleh Allah ke langit, atau versi Kristen dia dibunuh. Maka iblis ini memasuki kepada Paulus gitu itu, supaya manusia yang awalnya mentauhidkan Allah atas ajaran Yesus, supaya menyekutukan Allah dengan cara ajaran Yesus itu Trinitas. Jadi Allah disekutukan dengan Yesus, atau orang Arab menyekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat, sehingga mereka menyembah berhala. Berhala itu menurut orang pagan, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Berarti mereka menyekutukan Allah dengan berhala. Sama seperti Pak Garnet dengan Fatima, menyekutukan Allah dengan Yesus. Karena menurut mereka, Yesus itu firman jadi manusia. Jadi menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Sama seperti orang Arab, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah, karena anak Allah katanya. Nah itu Pak Garnet tidak merasa itu ajaran seperti itu. Mereka secara halus ya tidak merasa kalau dibodohi oleh Paulus dan orang-orang konsili itu. Padahal mereka semua dipakai oleh iblis supaya ajaran Allah itu disekutukan dengan Yesus gitu. Tidak pernah membenci Muslim, tetapi kita hanya merasa kasihan. Itu saja. Iya, sama dengan saya tidak pernah membenci Pak Garnet dengan Fatima. Saya hanya kasihan karena kalian berdua ini tidak paham Bible, tidak paham perjanjian lama, tidak paham perjanjian baru, tidak paham ajaran Yesus. Kalau saya kan udah menguasai ajaran Yesus itu. Makanya kalau kamu tuh debat dengan saya, kamu pakai satu dalil untuk mentuhankan Yesus, saya pakai ratusan dalil. Apalagi pakai Al-Quran. Saya Al-Quran itu per kalimat saya tahu artinya, per titik saya tahu. Hadis juga gitu. Nah sehingga saya itu kasihan dengan kalian berdua ini. Jadi kalau saya mereaksikan videonya Fatima, ya itu karena saya kasihan, karena kalian itu korban ajaran pagan gitu loh ya. Supaya kalian tahu siapa Yesus sebenarnya. Hidup yang kekal menurut Yesus menyembah siapa, biar kalian tahu gitu loh ya. Sumpah saya itu benar-benar kasihan dengan kalian ini gitu loh. Dan satu hal ya, perintah dalam Alkitab disebutkan, pergilah kepada bangsa-bangsa, jadikan mereka muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah itu yang kita lakukan ya. Coba sekarang baptislah mereka semua, jadikan muridku. Nah sekarang ketika Yesus dulu kan punya murid sudah. Apakah pernah Yesus mengatakan kepada muridnya, aku ini jelmaan Tuhan, Tuhan yang benar hanyalah aku, hidup yang kekal mentuhankan aku. Ada enggak? Enggak ada. Nah sekarang kalau dia menyuruh orang-orang pergi ke seluruh dunia, lalu kamu sebagai memberitakan itu malah mentuhankan Yesus, berarti kalian ini memberitakan untuk menyesatkan ajaran Yesus. Kok bisa Tata? Iya, karena Yesus selama seumur hidupnya dia memperkenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. Sedangkan kalian menyebarkan ajaran yang mengaku pengikut Yesus, malah menyebarkan supaya manusia tersesat, supaya manusia itu di neraka selamanya. Karena hidup yang kekal itu mentuhankan Allah menurut Yesus dan mengimani Yesus sebagai utusan. Sedangkan kalian supaya manusia tersesat di neraka selamanya, maka kalian sesatkan dengan cara mentuhankan manusia Yesus itu, menyekutukan Allah. Musyrik itu kan menyekutukan Allah dengan apapun itu. Nah jadi tugasnya kalian ini bukan memberitakan keselamatan, tapi memberitakan kesesatan, agar supaya manusia menyimpang dari ajaran Yesus gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi kita mengasihi mereka, bukan membencinya. Itu saja saya rasa. Kalau kalian itu mengasihi orang-orang, kenapa kalian tidak mengabarkan ucapan Yesus? Yaitu aku ini utusannya Allah untuk Israel, seorang nabi, penyampai firman. Saya selalu mengaku bahwa ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah, Tuhan yang mengutus aku. Kalau kamu ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah Allah dan mengimani aku sebagai utusannya Allah untuk Israel. Kenapa bukan ajaran Yesus yang seperti itu yang kamu amalkan? Kok malah kamu menyesatkan ajaran Yesus? Coba. Berarti kalian bukan mengasihi orang,
Tapi kalian benci kepada manusia supaya manusia masuk neraka gitu loh. Ya. Halo? Betul. Oke, ya. Halo, Bu. Lanjutkan Pak Ganet. Nah, tentang topik yang mau kita bicarakan ya. Kenapa wanita Yahudi meracun Dasar Muhammad? tipu-tipu. Jadi begini, berdasarkan Paham. kita bertanya karena ada informasi yang kita dapat tentang bahwa Pembohong. Muhammad ini kena racun. Oh, nenekmu kiper. Sebelum saya bentangkan, sebelum saya ungkap, Awas sebelum bohong saya ya. memulai, Saya saya sunat sapa dulu nanti. pertama teman-teman yang ada Dasar di live chat tipu-tipu. atau yang ada dimanapun yang mendengarkan channel ini. Awas. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus Jangan memberkati. tipu-tipu lah. Awas kalau tipu-tipu lagi. Nenekmu kiper. Jadi tentang sesuai dengan malam ini tema kita, sebentar ya, ada apa? Sebentar. Awas tipu-tipu lagi. Tentang apa? Berhadapan dengan tahta. Tentang dalil yang kemukakan Dasar bukanlah nenekmu berdasarkan kiper. Tipu-tipu. dalil yang kita ambil dari sumber yang tidak resmi, tetapi kita mengambil dalil atau suatu bukti berdasarkan apa yang ditulis oleh cendekiawan muslim sendiri, dan kita tidak pernah menafsir atau menyimpulkan. Awas ya Kita tipu-tipu hanya lagi. mempertanyakan, Dasar lalu pembohong. mengerti, mengambil poin pesan apa yang disampaikan oleh kitab-kitab mereka ini ya. Nah, Awas tipu-tipu lagi. tentang sesuai dengan apa Bohong. tema Nenekmu kita kiper. malam ini ya. Kenapa wanita Yahudi meracun Muhammad? Nah, kita mempertanyakan ini sebab ada informasi yang mengatakan dalam hadis Bukhari Awas pembohongnya. yang Dasar menginformasikan. Coba tipu-tipu. dibuka Bukhari 3918. Oke, saya share screen dulu ya. Ya, ya. Ayo, mau dibuka apa Buka lagi? berapa, Pak? Dasar tipu-tipu. Pembohong. 3918. Nggak tahu apa-apa. Bahas hadis lagi. Awas tipu-tipu lagi. Ini soal apa? Oh, oke. Jadi telah menceritakan kepada Sa'id dari. 3918. Ya, ini betul toh? 3918. Ya. Telah menceritakan kepadaku Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya betul. ketika Khaybar ditaklukkan, Rasulullah diberi kambing yang diberi racun. Ya, terus kenapa dengan hadis itu? Memang Rasulullah diracun kok, tapi Allah menyelamatkannya. Jadi rencananya wanita Yahudi ini gagal gitu loh. Terus kenapa? Lanjut. Ini Pak. Oke. Nah, Dasar ya, betul. tipu-tipu. Pembohong. Mengapa beliau ini diberi racun ya? Sok paham aja Kita nenekmu bertanya di kiper. sini. Racun apa yang diberikan kepada beliau ini? Siapa yang memberikan racun? Kan begitu. Mengapa sekelas nabi yang katanya kekasih Allah ini diracun? Nabi paling sempurna lagi. Bukankah nabi ini adalah, ya, bukankah nabi ini malah seorang yang ahli racun ya? Pertanyaannya, terus kenapa Tuhan kok babak belur di masa umatnya? Kalau nabi misalnya ada nabi mati dibunuh seperti Zakaria dan puluhan nabi-nabi. Karena dalam Bible itu kalian pembunuh para nabi-nabi. Nah, terus kalau nabi itu dibunuh wajar karena nabi itu manusia. Pertanyaannya, kalian itu tidak kaca kepada yang kamu imani. Kalau kalian ini bukan nabi loh yang dibunuh, Tuhan yang dibunuh, disiksa, dipermalukan, ditelanjangin. Coba, tidak kaca ke situ kalian itu. Kalau andaikan Nabi Muhammad saat itu benar-benar langsung wafat ketika diracun, tidak masalah. Wong nabi-nabi yang lain juga dibunuh oleh orang yang menolak. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada Tuhan dibunuh? Tuhan itu membunuh. Maksudnya apa? Mencabut nyawanya makhluknya.
Kok malah dia yang dibunuh ini? Lucu. Padahal beliau ini ahli racun. Iya, minum Sebab kurma. ada informasi yang Makan mengatakan kurma. beliau ini pernah berkata dalam hadis Bukhari 5025. Ya, 5025. Kita baca ya. Dasar pembohong, tipu-tipu, sok paham aja. Bibel aja gak paham. Nenekmu kiper. Tipu-tipu melulu, pembohong. Ya. Nah, informasinya kita baca ya. Rasulullah bersabda, barang siapa setiap pagi mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir. Itu yang kita dapat dari informasi yang dari hadis. Artinya kalau ada yang memakan, kalaupun orang termakan racun, maka dengan memakan 7 buah ajwa atau kurma itu ya, nah dia akan terhindar dari racun dan sihir. Nabi saja belum makan kurma sudah selamat dia. Nah, tapi kalau sahabat yang lain, karena mereka sudah makan racun yang ganas itu, ya meninggal. Karena racunnya sangat mujarab. Apa yang meracuni itu adalah Zainab binti Al-Haris, ya, perempuan Yahudi. Nah, kalau kamu mengatakan bukankah Rasulullah itu pernah ada penawar racun? Ya, buktinya beliau itu walaupun tidak memakan kurma, tetap beliau selamat kan dari racun itu. Kamu itu gimana Pak Garnet, Pak Garnet? Yang jadi pertanyaan, apakah beliau ini lupa memakan 7 buah ajwa supaya terhindar dari racun setiap saat melakukan aktivitas? Dasar tipu-tipu, pembohong. Jadi begini ya, Sok kita paham. sebenarnya ingin tahu mengapa Nenekmu beliau ini kiper. diracun. Ada apa? Mengapa? Nah, untuk mendapat informasinya kita coba baca Sok ya. tahu aja, nggak Coba paham. baca Mau apa lagi nih? Coba. Apa? hadis Bukhari 5332. Bukhari apa Bukhari? Bukhari. 53 Dasar tukang 5332. tipu-tipu, Iya, pembohong. betul. Sok paham aja nenekmu kiper. 5332. Bukan kali ya, Pak? Betul ya, Bukan betul. katanya. Gimana sih? Makanya dipersiapkan. Coba kurang atas belum saya. Kurang ke atas katanya. Rasulullah diberi hadiah. Hadiah apa? Seekor kambing yang beracun. Nah, kemudian bagaimana ini kambing beracun ya? Bingung dia. Rasulullah langsung bersabda, tolong kumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di sini. Maka mereka dikumpulkanlah di hadapan beliau. Lalu Rasulullah bersabda, saya akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu. Apakah kalian menjawab dengan jujur? Mereka menjawab, atau orang-orang Yahudi yang dikumpulkan itu. Ya wahai Abu Qasim atau Nabi Muhammad SAW. Lalu coba digeser lagi Bu, kursornya. Lalu Rasulullah bertanya, siapakah ayah kalian? Mereka menjawab, ayah kami sepulan. Dasar tipu-tipu, Kemudian pembohong. Rasulullah bersabda, kalian bohong. Tetapi ayah kalian adalah sipulan. Sipulan dengan sipulan saya rasa sama ya. Mereka menjawab, Iya kali. baginda benar. Lalu beliau bersabda kepada mereka, apa kalian akan jujur jika saya tanya tentang sesuatu? Mereka menjawab, ya. Dan jika kami berbohong, niscaya baginda mengetahuinya. Bagaimana baginda mengetahui ayah kami? Rasulullah bertanya kepada mereka, berkata kepada mereka, terhinalah kalian di dalamnya. Demi Allah Subhanahu wa taala, kami tidak akan lagi digeser, Bu. Kami tidak akan menggantikan kalian di dalamnya selamanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah kalian akan berkata jujur terhadap pertanyaan yang akan kutanyakan kepada kalian? Mereka menjawab, ya.
Beliau bersabda, apakah kalian membubuhi racun pada daging kambing tersebut? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian? Katanya, ya, apa yang menyebabkan kalian berbuat demikian? Mereka menjawab, kami ingin terbebas. Emang kenapa orang ini selama ini rupanya? Berarti nggak bebas, berarti mereka mereka ditawan selalu ya, Pak? terikat. Jika Tertawan. Iya. 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 Jika baginda seorang pembohong dan jika benar-benar seorang nabi, maka racun itu tidak bakalan mencelakai baginda, katanya. Nah, artinya di sini bahwa racun ini spesial untuk seorang pembohong. Dan kami ingin, berarti di Nah, jadi kalian ini menyampaikan hadis, ya sudah jelas hadisnya, malah kamu bingung menjelaskan. Begini loh, mereka itu kan sebenarnya tahu Nabi Muhammad itu seorang nabi. Makanya ingin memerangi Nabi Khaybar itu karena tidak mau beriman. Ya. Yang kedua, wanita itu membuktikan benar nggak dia seorang nabi. Akhirnya apa? Kalau dia seorang nabi beneran, pasti dia selamat, tidak akan mati saat saya kasih racun. Nah, memang begitulah sifatnya orang-orang Yahudi itu dari zaman dulu. Sesuai Bible itu, mereka pembunuh para nabi. Ketika mereka tidak percaya kepada nabi, maka mereka bunuh. Contohnya Yesus juga, Zakaria dibunuh. Yesus juga karena dia ngaku nabi, mau dibunuh oleh mereka. Makanya mau disalib, mau ditelanjangin. Tapi karena Allah itu sayang kepada Yesus, diselamatkan. Tapi kalau menurut Kristen, Yesus itu benar-benar mati, ya berarti Kristen ini sama seperti iblis. Karena yang ingin Yesus mati adalah iblis. Sehingga dalam versi Al-Quran, iblis ini gagal. Tapi kalau menurut Kristen, iblis ini berhasil gitu loh. Itu bedanya. Makanya mereka tidak tahu bahwasanya Yesus berdoa. Coba dalam Matius ya. Dalam Matius 26, 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26, 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya berdoa. Ini berdoanya itu dia tidak mau dibunuh gitu loh. Bagaimana sekiranya dia diselamatkan oleh Tuhannya. Sehingga dalam Al-Quran diselamatkan. Nah kalau menurut Fatimah dan Pak Garnet, iblislah berhasil. Ya berarti mereka itu menebus dosa kepada iblis. Nah inilah sifatnya orang-orang Yahudi. Ketika dia menolak seorang nabi, ingin membunuhnya. Zakaria dibunuh, Yesus juga mau dibunuh. Termasuk orang Yahudi yang ingin membunuh Nabi Muhammad ini dengan memberi racun, karena mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Sebagaimana mereka menolak Yesus, mau dibunuh. Nabi Muhammad juga mau dibunuh. Tapi Yesus dan Nabi Muhammad diselamatkan. Yesus karena dia utusannya Allah, Allah sayang, diselamatkan oleh Allah dengan cara diangkat. Nabi Muhammad karena tugasnya belum selesai, Allah sayang kepada Nabi Muhammad, diracun oleh Zainab orang Yahudi, oleh Allah diselamatkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yahudi ingin membunuh Nabi Muhammad sama seperti kebencian mereka ingin membunuh Nabi Yesus gitu loh. Ya. Nah, jadi hadis itu seperti itu maksudnya ya. Tapi karena yang menyampaikan orang yang nggak tahu apa-apa tentang Bible, tentang Al-Quran, tentang hadis, ya bingung dia menjelaskan. Padahal hadis ini udah jelas. Nabi itu karena diberitahu oleh Allah bahwa daging ini diracun, dikumpulkan. Ayo, kenapa kalian kan yang mengasih racun kepada kambing ini? Iya, kata mereka. Terus perempuan ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Enggak ya Muhammad, saya hanya ingin membuktikan. Kalau memang kamu seorang nabi, pasti kamu ditolong oleh Allah. Ya buktinya ternyata ditolong beneran dengan cara kambing itu berbicara. Tapi yang lain meninggal. Karena yang lain itu bukan nabi, cuma sahabat.
Tapi kalau Nabi ditolong oleh Allah, dan tujuan Zainab ini memang kalau dia itu Nabi, pasti dia makan sampai habis dan meninggal. Ternyata Rasulullah pas mau makan, ya sudah ada di mulutnya kambing berbicara. Sehingga perempuan itu beriman langsung gitu loh. Ini lebih daripada satu orang dong Pak yang ngeracunin. Kami ingin Iya, terbebas iya, jika banyak. Baginda seorang pembohong. Dan jika Baginda benar Iya. seorang nabi, maka racun itu tidak bakal mencelakai Baginda. Nah, jelas kan? Saat itu mencelakai enggak? Ya tidak. Karena kambingnya berbicara, saya ada racunnya. Gitu. Jadi kalau nanti saya jelaskan ya kronologi mulai dari Rasulullah wafat, ya. Rasulullah itu jangankan ini tahun ke-7 kan. Beliau wafatnya tahun 11. Malaikat Jibril nanya, "Ya Rasulullah, andaikan engkau ingin hidup tetap, ya bisa hidup." Tapi beliau memilih wafat karena ingin berjumpa dengan Rafiqul A'la, ingin berjumpa dengan kekasihnya. Ya, andaikan beliau mau, ya tetap hidup bisa. Mau 100 tahun, 1000 tahun bisa, kalau beliau mau. Tapi ketika disaran diberi oleh malaikat, andaikan engkau masih ingin hidup ya Rasulullah, bisa. Ya. Tapi Rasulullah enggak. Saya ingin berjumpa, kangen dengan Rafiqul A'la, ingin bertemu dengan kekasihku. Itu. Ya. Jadi nanti saya ceritakan terakhir ya, saya ceritakan bagaimana Rasulullah wafat, ya. Mulai dari sebab-sebabnya gitu deh ya. Nah, nanti saya ceritakan di akhir nanti. Nah, artinya mereka ini selalu terikat dengan apa? Dengan beliau ini. Nah, hadis ini Tapi juga umat Muslim dikonfirmasi ada yang dengan simpang siur ya Pak. Ada yang simpang siur mereka. Ada yang setuju Muhammad diracun, ada yang nggak setuju Pak. Iya, banyak. Nah, Itu. Padahal ustadznya setuju. iya. Jadi sekelas media memang nggak percaya, nggak setuju. Meskipun banyak informasi atau tulisan Muslim yang mengatakan ya. Nah, kita coba apa lagi untuk mengkonfirmasi apa ini. Hadis ini baca lagi Bukhari 2933. Dasar tipu-tipu. Hadis mana lagi ini? Pembohong. Nenekmu kiper. Awas ya. Pembohong, enggak tahu, ngutip-ngutip. Ketika Khaybar ditaklukkan, Nabi diberi hadiah seekor kambing yang di dalamnya caruk racun. Maka Nabi berkata, kumpulkan di hadapan orang-orang dari kalangan Yahudi. Maka mereka berkumpul di hadapan beliau. Lalu mereka berkata, aku bertanya satu hal kepada kalian. Apakah kalian akan membenarkan aku tentang masalah? Mereka menjawab, ya Nabi. Ya, Nabi bertanya kepada mereka, siapa yang orang tua kalian? Mereka menjawab, si Fulan. Beliau berkata, kalian berdusta, yang sebenarnya orang tua kalian si Anu. Oh, jadi si Anu ya? Oh iya, memang si Anu dengan si Fulan itu berbeda ya. Tadi si Fulan dengan si Fulan. Aduh. Kok mereka Jadi kalau Fulan, Anu maksudnya apa? Seseorang yang tidak disebut namanya. Makanya dalam ilmu nahwu, syarab atau hadis, ketika tidak disebut namanya, si Fulan. Fulan itu siapa? Seseorang yang tidak disebut namanya. Gitu loh ya. Kamu itu gitu aja kok heran gitu. selalu pakai anum gitu ya. Mereka berkata, benar. Lalu Dasar beliau tanya tipu-tipu. lagi, apa Nenekmu kalian akan kiper, membenarkan aku tentang pembohong. satu masalah yang aku tanyakan? Mereka menjawab, ya wahai Kerjanya tipu-tipu melulu. seandainya kami berdusta, Anda pasti mengetahui kedustaan kami. Kami sebagaimana mengetahui orang tua kami. Beliau bertanya, siapa yang menjadi penduduk neraka? Mereka menjawab, kami akan berada di dalamnya sebentar. Pembohong, tipu-tipu melulu. Kerjanya tipu-tipu melulu. Gak paham. Nabi berkata, Nenekmu tinggallah kiper. kalian dengan hina di dalamnya. Demi Allah, sungguh kami tidak akan mengikuti kalian di dalamnya selama-lamanya. Kemudian beliau bertanya lagi, apakah kalian akan membenarkan aku tentang suatu masalah yang akan aku tanyakan? Mereka menjawab, ya wahai Abu Qasim. Ini Abu Qasim namanya ya. Namanya Abu apakah Qasim. kalian telah Abu Qasim siapa? Abu Qasim artinya bapaknya si Qasim. Oh, oke. Abu Al Qasim, bapaknya si Qasim.
Anaknya ini anak pertamanya yang bernama si Kasmi itu meninggal. Beliau bertanya, siap. apa kalian telah memasukkan racun ke dalam kambing ini? Mereka menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apa yang mendorong kalian berbuat begitu? Mereka menjawab, kami hanya ingin menguji seandainya Anda berdusta dan mengaku sebagai nabi, kami dapat beristirahat dengan dari Suaranya Pak Gareth berhenti ya? Dan Apa sinyal seandainya saya Anda yang benar- nggak beres? benar. Ngemil ya? Makanya kadang-kadang Dasar ini tipu-tipu kuat sih. melulu. Boleh ada di depan saya kuat. Sok paham aja Bible dak paham. Oh, nenekmu kiper. Kerjanya tipu-tipu melulu. Sorry. Ah, Makanya, orang yang kadang-kadang cerdas mau dibodohin. jadi begini ya, yang Dasar. jadi Sama, saya pertanyaan, juga suka kuaci, Pak. Saya juga suka kuaci. Pembohong. nggak boleh ada kuaci di depan saya. Kelakuannya cuma tipu-tipu melulu. Nggak paham Saya Bible. ambil, saya kupas. Apalagi hadis. Aduh, kerjanya ya. tipu-tipu melulu. Jadi emang ada apa perbuatan Nabi ini hingga orang Khaybar tega meracuni beliau ini? Sebab menurut beritanya Nabi ini sangat berakhlak mulia ya. Itu Lalu dia. mengapa orang yang berakhlak mulia ini racun? Kenapa? Nah, terus sekarang gini. Apa salahnya Yesus yang kamu tuhankan itu? Kok sampai oleh mereka itu dimasa, ditelanjangin, disalib, dihina. Coba apa salahnya Tuhanmu? Tuhan kok disalib. Kalian itu tidak berkaca. Ya, kalau kalian mengatakan enggak tata bahwa Yesus itu memang untuk mati, kata siapa? Untuk menebus dosa dia mati. Kata siapa? Dia berdoa ingin diselamatkan. Biarlah cawan ini katanya. Bahkan kata Yesus, kenapa kalian ingin membunuhku? Iblislah bapakmu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa salahnya Yesus sehingga mau dibunuh oleh umatnya? Katanya menurut kamu Tuhan dia. Salah apa Tuhan? Kok sama manusia mau dibunuh? Jadi Tuhan dibunuh coba. Kenapa yang katanya berakhlak mulia, ya yang sempurna, kenapa? Kalian ini kalau ada nabi seperti Zakaria dibunuh diem. Ya, masa bodoh katanya. Tapi ketika Tuhan dibunuh, kalian malah senang. Nah, inilah kalian yang dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia gitu ya. Makanya jangan tipu-tipu melulu ya. Orang Yahudi Harusnya ini bahagia ya, tega Pak. meracunnya. Orang yang ditawan sama Muhammad bahagia dong, ya kan? Nggak wanitanya, nggak laki-lakinya, Iya, ya kan? seharusnya. Yang perempuan dicabulin semua, yang laki-laki dijadiin budak ya. Iya, jadi cuman itu kenapa sampai tega itu Oh, sampai yang menjadi pertanyaan. Terus kenapa? Kok sampai tega Israel membunuh Tuhanmu itu, ditelanjangin, diludahin, babak belur. Kok sampai tega mereka kenapa? Kan alasannya cuma satu, karena dia ngaku nabi sesuai Markus 6 ayat 4. Karena dia mengaku utusan untuk Israel sesuai Matius 15:24. Jadi kalau kamu mengatakan pakai hadis ini, kenapa ya kok tega mereka meracuni Nabi Muhammad? Loh, karena dia seorang nabi, mereka tidak mau menerima, mereka menolak, sama seperti Yesus. Kenapa ya Yesus babak belur, diludahin, ya, dipukulin, ditelanjangin? Apa ya salahnya Yesus ya? Loh, karena Yesus ngaku nabi, ngaku utusan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yahudi Khaybar kepada Rasulullah ingin membunuhnya, sama seperti yang dilakukan Israel Yahudi ingin membunuh manusia Yesus yang kamu tuhankan itu. Sama, kronologinya sama, karena mereka menolak sebagai nabi. Kamu ini, aduh, kasihan banget saya lihat Fatimah sama Garnet ini ya. Kita coba baca hadis Bukhari 2726. Tipu-tipu lagi. Dasar nenekmu kiper. Kerjanya tipu-tipu melulu. Pembohong. Awas ya. Pembohong lagi, tipu-tipu lagi. Ada apa dengan beliau ini? Ada apa katanya? Ada apa dengan cinta? Bahwa Nabi berangkat menuju Khaybar dan beliau mendatanginya di malam hari. Ngapain dia itu ya? Dan beliau apabila mendatangi suatu kaum di malam hari, beliau tidak langsung menyerang. Nah, ternyata menyerang mereka hingga menunggu datangnya waktu subuh. Ketika tiba di waktu subuh,
orang-orang Yahudi keluar dan membawa sekop-sekop dan keranjang mereka. Tatkala melihat Nabi, mereka berkata, Muhammad, demi Allah Muhammad dan pasukannya. Maka Nabi bersabda, Allahu Akbar, hancurkan Khaybar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum maka amat buruk maka di hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut. Nah, apa yang dilakukan beliau ini? Kenapa menghancurkan Khaybar? Nah, itu kan dia tidak tahu hadis, tidak tahu sejarah. Nah, sekarang kamu ketik aja perang Khaybar dan sebab-sebabnya. Nah, coba. Khaybar itu adalah kaum Yahudi Madinah. Perang Khaybar adalah pertempuran antara pasukan muslimin dengan kaum Yahudi Khaybar yang ada di Madinah. Penyebab terjadinya pertempuran ini adalah karena kaum Yahudi Khaybar menghasut kabilah-kabilah Arab untuk memusuhi kaum muslimin. Jadi kenapa kok Nabi ini memerangi Khaybar? Justru Khaybar ini yang ingin memerangi Nabi, bahkan menghasut kaum-kaum Quraisy yang lainnya yang kafir. Ya, memfitnah, mengadu domba. Akhirnya terjadi peperangan gitu loh. Ketika mereka kalah, maka mereka ingin meracuni Rasulullah gitu loh. Ya, tidak tahu apa-apa, dasar tipu-tipu. Mengapa malah didatangi beliau ini menjadi suatu pengalaman buruk? Dasar nenekmu Apabila didatangi kiper, beliau ini, tipu-tipu, satu pembohong. menjadi buruk. Bibel aja gak paham. Kerjanya Itu tipu-tipu yang menjadi melulu. masalah. Nah, Pembohong, coba kita baca lagi di Bukhari penipu, 575. pembohong, tidak paham. Tipu-tipu lagi. Ngetik apa lagi ini? Awas ya, tidak bener lagi. Jadi saudara, mereka dulu 575. jangankan hadis itu. Wong Bibel aja gak paham mereka berdua ini. Mau bahas hadis. Nah, kita coba Dasar cari informasinya. tipu-tipu melulu Bahwa kerjanya. Nabi, jika memerangi suatu kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang kaum tersebut hingga datangnya waktu subuh menunggu. Tipu-tipu melulu. Jika mendengar suatu azan, beliau mengumumkannya. Namun bila tidak terdengar suara azan, beliau menyerangnya. Anas bin Malik berkata, pada suatu hari kami keluar untuk menyerbu perkampungan Khaybar. Kerjanya Menyerbu ya. tipu-tipu melulu. Apakah orang Khaybar ini bersalah? Dasar. Kita coba lagi. Oh, Kami nggak lantas tahu. menunggu hingga malam hari. Ketika datang pada Nenekmu waktu pagi, beliau kiper. tidak mendengarkan suara azan. Nggak Maka paham. beliau menaiki tunggangannya Tipu-tipu sementara aku melulu. membonceng di belakang Abu Talha. Pembohong. Sungguh kakiku menyentuh kaki Nabi. Bibel aja gak paham. Anas Mau bin Malik hadis. melanjutkan kisahnya. Penduduk Khaybar keluar ke arah kami dengan membawa keranjang dan sekop-sekop. Mereka ke sekop Berhentilah mereka. tipu-tipu Ketika melulu. mereka melihat Nabi, dasar maka mereka berkata, Nenekmu Muhammad demi kiper. Allah, Muhammad dan pasukannya datang. Tidak paham Ketika apa-apa. Rasulullah melihat mereka, Tipu-tipu beliau bersabda, melulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dasar Hancurkan keadaan. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan. kerjanya tipu-tipu melulu. Nabi yang katanya mulia kenapa menjadi momok yang sangat menakutkan apabila Momok apa? didatangi oleh Nabi ini? Katanya Dasar Nabi yang pembohong, mulia, yang tipu-tipu penyempurna. melulu. Mengapa harus menghancurkan suatu kaum? Apakah karena ini? Karena perbuatan semacam ini, maka Yahudi tega untuk meracuni Nabi. Memang secara logika sih, yang namanya berperang itu ya bagaimana lah, kita manusia ini ada insting tipu-tipu kita untuk melulu. selalu bertahan hidup. Nah, saya rasa mereka ini juga begitu, ada insting mereka. Orang Ngok, 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 ngok. ingin bertahan hidup. Dasar tipu-tipu. Sehingga mereka apapun Nenekmu yang kiper, terpaksa pembohong. mereka lakukan. Tidak paham Bibel. Nah, lalu Apalagi siapa hadis. yang meracuni beliau ini? Kita coba baca Siapa hadis katanya? 40, 60. Udah tahu wanita para Yahudi siapa katanya. Dasar tipu-tipu. Empat puluh 60. Apalagi tipu-tipu lagi nih. Pasti tipu-tipu lagi ini. Apa ini? Muter-muter melulu ini. Nah, dikatakan Apa?
bahwa seorang Dasar. perempuan Yahudi mengantarkan daging yang telah Diulang diracun lagi. kepada Nabi. Lalu Dasar beliau tipu-tipu. makan sebagian. Kemudian perempuan itu dipanggil di hadapan Rasulullah. Lalu beliau menanya kepadanya tentang racun itu. Jawabnya, aku sengaja hendak membunuh Anda, sebab Nabi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberi wewenang kepadamu berbuat demikian. Nah, apa yang diperbuatnya? Seperti yang tadi diinformasikan, menghancurkan Khaybar. Nah, ini ya, para sahabat bertanya, bolehkah kami membunuh perempuan itu? Jawab beliau, jangan. Kata Anas, selanjutnya kami melihat jelas bekas racun kelihatan di leher Rasulullah. Ini jelas ya, bekas racun Dasar di tipu-tipu leher melulu. Rasulullah. Udah Dan dijelasin. telah menceritakan kepada kami, Harun bin Abdullah telah menceritakan kami Nenekmu dan kiper. seterusnya. Nah, Malik berkata bahwa seorang perempuan Yahudi menaruh racun dalam sepotong daging Diulang lalu lagi. dibawanya ke hadapan Woi, Rasulullah. udah dijelasin, woi. Bagaimana hadis dari Dasar tipu-tipu melulu nenekmu racun kiper. ya dari seorang wanita Yahudi. Ya. Mengapa? Mengapa kamu yang baca kok gimana? Aku sengaja hendak membunuh Anda. Nah, Sabda Nabi, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberi wewenang kepadamu untuk berbuat demikian. nah itu kan udah jelas kok. Dia itu ingin membunuhnya, ingin membuktikan. Buktinya terbukti kan Rasulullah diselamatkan oleh Allah. Wah, diulang-ulang lagi ini orang. Dasar tidak paham. Wong pada Bible aja gak paham mau bahas hadis. Saya bingung sendiri menyampaikan. Kalau saya udah hafal hadis itu. Bagaimana kronologinya, maksudnya, ya sejarahnya. Kamu yang tidak tahu apa-apa. Jadi melulu. Kenapa melulu? Ya tahu kenapa kamu. Wong kamu yang baca kok ngomong kenapa. Sahabat bertanya, boleh kami membunuh perempuan itu? Nah, seterusnya ya. Nah itu. Jadi terlihat jelas racun di leher beliau ini ya. Nah, sebelumnya kita coba dulu apa ya, tentang cari tahu dulu tentang Nabi ini dari QS 69 ayat 40. Apa katanya di situ? Mungkinkah ini adalah suatu apa ya, kutukan? 69 ayat 40. Itu lagi nanti dikait-kaitkan lagi, dasar tukang tipu-tipu. Ya, nanti diputus urat nadinya Mana, Bu? apalah. Ayat 40 Wah, ya, 40. dasar tipu-tipu. Nah, sesungguhnya ia atau Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah yang mulia. Sebenarnya di situ tidak ada itu, dan dalam kurung itu tidak ada itu. Benar-benar wahyu Rasul yang mulia itu sebetulnya itu tambahan yang di dalam kurung itu ya. Artinya perkataan Rasulullah. Maksudnya ayat itu, kenapa kok ada dalam kurung? Biar orang ngerti. Memang wahyu itu ucapan Rasulullah, tapi dia terima dari Tuhannya melalui Jibril. Sama dengan apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku, kata Yesus. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Memang yang berkata, yang menyampaikan mulutnya Yesus. Tapi Yesus dapat wahyu dari Allah, sama dengan ini. Biqauli syair atau innahu laqaulu rasulin amin misalnya. Memang itu ucapan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, gitu loh maksudnya ayat itu. Baca dengan tafsirnya. Kamu kalau dijelasin. Lalu kita coba baca lagi ayat 44 sampai 49-nya. Dan sekiranya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, kemudian pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Bingung. Kemudian Dasar. kami Bingung potong dia. pembuluh jantungnya. Loh, gimana tuh? Seterusnya, Dasar tipu-tipu. maka tidak ada seorang pun nenek yang mau dapat kiper. menghalangi kami Pembohong. menghukumnya. 48.
Apa? Dan sungguh Baca terjemahan itu pelajaran melulu. bagi orang yang bertakwa. Coba baca dengan Arabnya. Seterusnya, Dasar dan sesungguhnya tipu-tipu. kami mengetahui bahwa di antara kamu, oh ya, Apa berarti maksudnya sampai, ini? Kok oh dia, ngomel-ngomel doang ini? berarti sampai 47 ya. Ya. Apa iya ya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu maksudnya. Nah itu apa ya? Nana gimana? Sabda Ya atau kamunya gimana menyampaikan? kata-kata Allah menurut mereka ini. Allah di mana ada Allah ya? Cuman apakah Apa? Bingung. perkataan itu Dasar terbukti? tipu-tipu. Kita coba dulu baca dari Mi 67. Coba apanya lagi dibaca? Ayo, bingung sendiri kamu. Tipu-tipu lagi. Bibel tak paham, dasar nenekmu kiper, pembohong. Dahulu Rasulullah bersedia makan menerima hadiah dari orang yang menerima sedekah. Maka seorang wanita Yahudi Itu lagi udah menghadiahkan dijelasin. kepada beliau Dasar seekor kambing tipu-tipu angkat, pembohong dan lagi beliau udah memakannya. dijelasin. Begitu juga Bishr Dasar nenekmu Bishr bin kiper. Bara. Kemudian Nabi mengangkat tangannya. Beliau berkata, sungguh kambing ini memberitahukan bahwasanya dirinya telah dilumuri racun. Maka Bishr bin Bara meninggal. Maka Nabi mengutus seorang untuk menangkapnya. Dan beliau bertanya, apa yang menyebabkan melakukan perbuatan keji ini? Perempuan itu menjawab, apabila engkau benar-benar seorang nabi, niscaya tidak ada yang dapat mencelakakanmu. Sebaliknya, apabila engkau seorang raja, Pembohong melulu. niscaya telah membebaskan Dasar manusia darimu. tipu-tipu Beliau melulu. berkata di waktu sakitnya, Nenekmu saya kiper. masih merasakan efek makan yang saya makan. Menjelaskan aja nggak bisa, gimana? Ini adalah saatnya Tukang tipu-tipu terputus melulu. tulang punggungku. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu Bahasa aslinya tali gimana? jantung, ya. Dasar pembohong, tipu-tipu Iya, melulu. masalahnya Qur'annya tadi kan tali jantung. Ini Jantung tali di mana? tulang punggung. Terus hadis yang lain menyebutkan apa? Urat nadi. Aduh, nggak tahu mana yang benar. Intinya mati lah gitu ya. Bingung sendiri, dasar Intinya mati tipu-tipu. gitu. Makanya Cuman gini, kalau teman-teman. nggak paham itu ya Kan teman diem. muslim kan selalu bilang, mereka Apanya? Bilang intinya apa? Muhammad masih bisa perang lagi selama 3 tahun gitu Dasar kan. tipu-tipu Jadi melulu. nggak bisa katanya. Justru terpaksa karena beliau itulah kehebatan racun yang diracik oleh racun Yahudi. Jadi efek berangsur. Kenapa? Dia belum sempat makan ya Pak ya. Dia belum sempat sudah makan. sudah sempat dimakan Tapi sedikit. hanya kena tenggorokan sedikit lah ya, nyobain nyicip gitu kan. Nah terus yang lain itu sudah makan gitu, makan banyak, makanya mati seketika. Kalau Muhammad kan cuma hanya makan sedikit gitu. Jadi efeknya wajar, itu bisa sampai bertahun-tahun. Justru menyiksa itu sebenarnya. Ya, nanti kita lihat endingnya ya Pak ya, kematiannya bagaimana. Dasar Lanjut, Pak. tipu-tipu. Menyiksa apanya wong beliau tuh enak-enak saja, tetap berjamaah sholatnya, wahyu terus datang. Ya menyiksa itu Tuhanmu itu. Digantung panas, tidak pakai baju, disalib, dihina, dicemooh. Semuanya. Itu yang kasihan sebenarnya, menyiksa lah ya. Untung bukan Yesus sebenarnya itu. Kalau Yesus sebenarnya kan kasihan seorang nabi dihina kayak gitu. Apalagi ditambah oleh Paulus dihina. Terkutuklah manusia yang digantung itu. Andai kan benar-benar Yesus itu, masa ada Tuhan terhina kayak gitu? Kan tidak mungkin secara akal. Bentar dulu ya, minum sebentar. Oke siap, minum dulu Pak. Minum dulu. Iya begitu Biar teman-teman ya. tidak tipu-tipu melulu. Apapun yang mereka katakan ya, Dasar, intinya kerjanya endingnya tipu-tipu itu loh, melulu. itu yang membuktikan. Minum gitu. dulu. Kalau misalnya mereka menolak bahwa kematiannya tidak seperti Kamu ini, tuh ini diingat aja nih. Gak sehat kalau Ada lagi kalimat haus. terputus Minum dulu, minum. Tulang punggung lah, terputus urat nadi Kerjanya lah, tipu-tipu terputus, melulu, ndak urat paham. jantung Minum lah. dulu, Itu minum. sebenarnya menggambarkan tentang kematiannya itu nanti gitu. Oke, Apanya? lanjut, Pak Gani. Udah lanjut, minum dulu. Kamu tuh rese kalau tidak minum. Ayo cepat minum. Nah, Nenek lalu mau setelah kiper, memakan tipu-tipu, tukang bohong. daging itu atau yang diberi racun itu, bagaimana perkembangan yang dialami beliau ini? Nah, di saat-saat kritisnya
Kita coba baca hadis Muslim 3091. Tipu-tipu lagi. Mau baca apa lagi? Ayo cepat. Jadi kita hanya mendapat Dasar informasi dari pembohong, sendiri ya. Bukan tipu-tipu kita mencari melulu. informasi Nenekmu dari kiper. buku yang lain Nggak atau paham dari informasi Bible, dari mau bahas kitab hadis. yang lain, tetapi kita membaca dari kitab yang Ayo, diakui lah. diulang-ulang lagi nanti. Dasar Saat tipu-tipu. aku sakit, Rasulullah dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Dan saat aku sedang pingsan, lalu beliau berwudu, memercikan air wudunya kepadaku sehingga aku pun sadar. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku? Sedikit pun beliau menjawab hingga turunlah ayat yang berapa ini tadi? Hadis Muslim 3091 saya katakan tadi. Coba. Oh, salah ya. Ini Yo, gimana? 3031 bukan? 3091. Wong kamu yang Oh, nunjukin. sorry. Oh, 3091. sorry. Dasar 91. tipu-tipu, sorry katanya. 3091. Pembohong, ndak tahu apa-apa. Tipu-tipu melulu kerjanya. Ya. Nah, Iya, apanya yang iya? tatkala Rasulullah mendekati ajalnya, sedang di rumah beliau telah hadir beberapa orang yang diantaranya adalah Umar bin Khattab. Maka Nabi bersabda, kemarilah saya akan menunjukkan suatu catatan yang kalian tidak akan tersesat sepeninggal. Lalu Umar berkata, tampaknya sakit beliau bertambah parah. Bukankah Al-Quran telah ada pada diri kalian? Cukuplah bagi kita kitabullah. Orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika berbeda pendapat, lalu mereka saling membantah atau bertengkar lainnya. Ada yang mengatakan, mendekatlah kepadaku supaya dapat menuliskan suatu wasiat bagi kalian agar kalian tidak tersesat peninggalnya. Dan ada yang lain berpendapat perkataan Umar, sehingga mereka menjadi ribut ini ya, di saat-saat kritis atau sekarang beliau ini ribut orang. Jadi waktu mau meninggal yang diwasiatkan cuman harta dunia. Ya ada keselamatan di akhirat ya. Nah, ini kesalahannya. Justru Rasulullah itu meninggalkan ketika beliau wafat, meninggalkan dua perkara. Yang mana kalau kita memakai keduanya tidak akan tersesat, maka akan selamat. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima alkitab wa sunnah. Jadi Rasulullah mewarisi kitab suci, firman-Nya Allah. Beda dengan Yesus ketika dia mau pergi. Banyak yang ingin aku sampaikan umatku Israel, tapi kamu tidak bisa menanggungnya. Nanti akan ada Rasul yang terakhir, akhir zaman, dia yang akan menyempurnakan semua ajarannya Allah. Gitu kalau Yesus. Kalau Nabi Muhammad, ketika beliau itu mau wafat, udah sempurna agama itu. Al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah sempurna. Kalau Yesus, ajaranku tidak sempurna, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kakek mau meninggal, gitu. Kakek mau pergi karena mau dibunuh. Nanti akan ada penggantiku untuk seluruh dunia, dia yang akan menyempurnakan, gitu. Jadi kayak gitu. Itu bedanya. Kalau Yesus meninggalkan umatnya, ingat ya, saya diutus 3 tahun, tidak dapat apa-apa kalian. Banyak yang ingin aku sampaikan, tapi nanti ajalah, nunggu roh kebenaran nanti. Nah, baru roh kebenaran itu datang. Nabi Muhammad diutus hampir 23 tahun, sehingga sempurna. Ingat ya, aku akan meninggalkan kamu, tapi agama sudah disempurnakan, gitu ya. Beda dengan Encus. Sibuk warisan. Karena apa? Selama hidupnya hanya cari duit, perang, jarah, ya kan, ngerampok. Akhirnya apa? Ya, duitnya jelas. Kalau Nabi berperang untuk menyelamatkan manusia, karena dipimpin mereka itu selalu menderita gara-gara raja yang dolim. Akhirnya kerajaan-kerajaan itu yang selalu meresahkan masyarakat, ya, maka ada peperangan. Ketika ditaklukkan semua, aman. Yerusalem aman, dipegang Umar kuncinya. Orang-orang Kristen, Katolik, orang-orang Yahudi, ketika dikuasai Islam, mereka damai beribadah di
di tempat ibadahnya masing-masing. Beda ketika dipegang Romawi, ajaran pagan, mentuhankan manusia Yesus. Mereka selalu menindas rakyat-rakyat. Coba lihat raja kerajaan Romawi itu. Berapa ratus tahun mereka menindas manusia. Orang yang tidak sesuai konsili mereka dibunuh semua, dibantai. Sekte-sekte yang mengaku pengikut Yesus. Padahal sama-sama sesat mereka. Karena sama-sama mentuhankan manusia Yesus. Ya, jadi kalian itu tidak tahu sejarah kalian itu. Itu harus dibagi bersama-sama untuk gerombolannya kan? Ya itu makanya itu makan apa namanya ya? Apa ya? Uang Kasih setan ya. lah istilahnya itu. Uang Udah mau setan. mati, Ya uang setan. udah mau mati masih diiniin wasiat dulu mereka kayaknya antusias diributkan banget. itu. Walaupun Yesus sudah mau pergi, ya malah apa? Dikatakan hantu lagi. Ketika Yesus bangkit dari kubur lalu menemui muridnya, apa kata muridnya? Hantu, tolong pocong. Lalu kata Yesus, loh, saya ini Yesus, masa kamu katakan hantu? Lihatlah, hantu itu kakinya tidak menyentuh tanah. Lihat ini, saya ini, tanganku luka-luka ini, bolong ini. Coba kamu letakkan jarimu. Iya, tembus. Berarti kamu bukan hantu ya. Nah, ini anehnya orang Kristen itu. Katanya, murid-muridnya sudah tahu kalau dia itu Tuhan, mati 3 hari akan bangkit. Kalau memang tahu, seharusnya ketika Yesus bangkit, lalu bertemu dengan muridnya, Alhamdulillah, Tuhan bangkit lagi. Aku kangen 3 hari tidak bertemu. Karena menurut Engkau Tuhan, kamu akan bangkit 3 hari. Maka kami kangen. Kami siap menyambutmu. Seharusnya gitu. Ya, katanya udah tahu mereka. Kalau tahu kan kangen berjumpa. Tapi nyatanya malah dianggap hantu. Hantu pocong kuntilanak katanya. Yesus marah dikatakan hantu. Berarti sebenarnya Yesus sendiri sudah pamitan diangkat tidak mati. Ya, karena dia sudah pergi. Akhirnya, ya. Kalau memang muridnya tahu dia akan bangkit, seharusnya rindu menunggu, bukan malah dikatakan hantu. Ibaratkan gini. Saya bilang ke KLC, ingat ya, saya akan tidak live selama 1 minggu. Akhirnya Pala LC itu kangen, kapan ya Tahta live lagi. Tiba-tiba saya live beneran. Alhamdulillah, Tahta live lagi ya. Kami rindu dengan kajian-kajiannya. Seharusnya gitu. Ya, tiba-tiba saya live, hantu, Tahta hantu. Dikira saya apaan gitu. Seharusnya mereka kan kangen ya. Ini enggak. Katanya muridnya udah tahu karena Yesus sudah mengatakan anak manusia harus mati 3 hari lalu bangkit. Seharusnya kalau mereka tahu ya rindu. Malah bangkit beneran dikatakan hantu. Ini lucu. Sejarah yang lucu ini. Makanya Kayak terjadi coba. perpecahan Syiah dan Syiah dan Sunni di sini awalnya karena gak dikasih kesempatan beliau ini untuk membuat wasiat, surat wasiat. Gak dikasih sama Umar bin Khattab. Makanya seperti yang pernah kita bacakan tentang warisan kepada siapa, si Fatimah saja tidak diberikan oleh Abu Bakar. Kita kasihan melihat ya. Kita sudah pernah bacakan itu. Iya, jadi kenapa bisa umat Islam sendiri itu terpecahnya bukan terpecah masalah tentang kerjanya tipu-tipu melulu. Ya. Tetapi tentang warisan kan, makanya mereka tuh perang sendiri gitu. Siapa yang merasa keturunan dari sahabatnya, siapa yang keturunan dari nabinya, siapa yang keturunan dari Abu Bakar ya kan. Jadi otomatis mereka sudah punya kubu sendiri. Dasar jadi tipu-tipu. Yang dibicarakan di dalam Quran maupun hadis itu tentang bidadari, tentang selangkangan, lalu kemudian tentang harta dunia, ya kan? Apa tentang itu keselamatan akhiratnya, ya nggak jelas, ngomongin neraka doang, nggak ngasih tahu surga lewat mana, harus bagaimana, jalannya di mana, masih mencari jalan yang lurus, masih mencari. Sibuk dengan warisan, dengan gadis, dengan montok-montok, bidadari lah, soal kawin lah, poligami lah, peperangan lah, cebok lah. Nah, dia itu iri karena Yesus sendiri
cuma mengaku menerima ajaran. Tapi ketika ditanya, ajaran apa yang kamu bawa, Yesus? Kalau Taurat, Musa dengan Tauratnya ada perintah larangan. Nabi Muhammad juga diberi ajaran, Al-Quran, hadis. Ada perintah larangan, tauhid, ajaran akidah. Karena Yesus itu tidak membawa apa-apa, cuma omong doang menerima wahyu. Akhirnya korbannya Fatimah. Ibadah pakaian seksi, ke gereja nyanyi-nyanyi. Kalau Taurat Islam, ya orang-orang ahli kitab, mereka punya tata cara ibadah. Ya wudhu mereka 3 hari itu 3 kali, sehari 3 kali beribadah. Karena mereka punya ajaran yang disampaikan oleh Musa. Islam juga punya ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena Yesus cuma omong doang. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Akhirnya orang-orang seperti Fatimah yang cuma mengaku pengikut, tidak tahu Tuhan mana yang aku harus sembah. Manusia sajalah. Bagaimana caranya saya beribadah? Kalau Yahudi punya ibadah, Yesus punya ibadah. Saya gimana ingin mengikuti Yesus? Ya udahlah, saya buat gereja aja lah, nyanyi-nyanyi di sana. Biar konser-konser aja lah. Habis Yesus tidak mengenalkan Tuhan. Ya, habis Yesus tidak mengenalkan ibadah. Ya udahlah, saya nyanyi-nyanyi aja lah. Gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan pakaian. Kalau Islam kan ada, harus pakai mukena yang sopan. Yesus tidak pernah mengajarkan. Ya akhirnya udah, saya telanjang aja lah. Gitu. Pakaian seksi aja lah, supaya pengajarnya seneng, semangat mengajar, lihat pakaian yang seksi gitu ya. Tidak ada moderatnya sama sekali. Dan yang lain berpendapat seperti perkataan Umar, sehingga mereka menjadi ribut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdirilah kalian atau diusir lain ya. Ubaidullah berkata, Ibnu Abbas berkata, kerugian besar bagi kaum muslimin. Mereka gagal menuliskan pesan terakhir Rasulullah karena mereka saling bantah-membantah. Mereka ini berbantah-bantah ya, di sekitar Rasulullah. Kasihan. Yang sedang sakit keras ya. Wajar tidak? Kasihan. Ini informasi ini kita dapat dari tulisan mereka sendiri. Dari tulisan mereka sendiri, bukan yang kita karang-karang ya. Nah, kemudian diinformasikan, bahkan cuma yang jadi aneh ya. Yang jadi aneh bukannya beliau ini istilahnya bertobat apalah segala macam, tipu-tipu melulu. Tetapi ketika menjelang ajal beliau ini, kita coba baca hadis Bukhari tipu-tipu lagi. Tipu-tipu lagi. Dasar nenekmu kiper, pembohong. Coba dibaca Bu, Bukhari 4100. Awas ya, tipu-tipu lagi. Dasar tidak paham apa-apa. Bible aja gak paham, kerjaannya tipu-tipu melulu. Bahwa Nabi memberi wasiat kepada Ali. Aisyah berkata, siapa yang mengatakan demikian? Aku melihat Rasulullah SAW bersandar di aku. Lalu beliau meminta baskom. Beliau melemas dan aku tidak sadar bahwa beliau sudah wafat. Lalu kapan beliau memberi wasiat kepada Ali? Ya, di saat terakhir beliau ini ternyata dia masih minta baskom buat apa ya? Iya, pipis. Minta baskom itu buat apa? Muntah kali, Pak. Untuk pipis. Oh, pipis. Ya. Pipis katanya. Apa ini? Dasar tipu-tipu. Nah. Lalu setelah kematian beliau ini, apa yang terjadi? Baca dari Mi 83. Disinilah apa dalil bahwa beliau ini meninggal 3 hari baru dikubur. Kemudian bahwa bangkai beliau ini berbau. Coba kita baca. Dari Mi 83. Wow. Memang tidak disebutkan berbau, tapi sama dengan bangkai yang lain katanya. Dari Bu berapa, Pak? Dasar kurang aja dikatakan 83. bangkai. Rasulullah dikatakan bangkai. Oh, tipu-tipu melulu. Terus bangkainya Yesus Tuhanmu itu gimana? Perlu diingat ya. Nah,
Wong Tuhanmu juga jadi Rasulullah bangkai. wafat pada hari Senin ya, hari Senin. Namun jasad beliau belum juga dimakamkan hari itu, malamnya dan hari esoknya, sehingga dimakamkan pada hari Rabu ya, hari Rabu ya. Seperti saya katakan hari itu bahwa Rasulullah ini meninggal hari Senin, kemudian dimakamkan pada hari Rabu ya, malamnya. Dan hari esoknya, sehingga dimakamkan pada malam Rabu. Mereka berkata, Rasulullah belum wafat. Hanya saja beliau naik ke langit dengan ruhnya sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Lalu, nah mereka belum percaya pada saat itu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah belum wafat, akan tetapi beliau dinaikkan bersama ruhnya ke langit sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah tidak meninggal sampai ia memotong tangan-tangan serta lidah di dalam mereka. Umar radhiyallahu anhu terus berkata demikian sampai berbusa kedua sudut mulutnya. Sebab ancaman dan perkataan beliau, kemudian Abbas radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sungguh Rasulullah telah meninggal dunia karena beliau adalah manusia biasa dan beliau berubah sebagaimana berubah manusia. Coba ini ya, artinya kalau bangkai Nggak orang paham, tipu-tipu apa? melulu. Nenekmu Bau. kiper. Termasuk ini juga bau sebagaimana Kerjanya berubahnya pembohong. Nah, ini nih, teman-teman muslim selalu bilang gini kan, tuh orang-orang para wali tuh mayatnya aja masih utuh katanya gitu kan, masih wangi, sampai sekarang masih utuh katanya gitu. Dan sekarang nabimu aja nggak utuh, nah terus apa dong? Kalian mau bilang wali itu lebih suci, lebih sempurna dari nabimu? Ini sudah kena skakmat mereka nih Pak. Iya, maka makamkanlah sahabat kalian katanya. Itu kan sungguh beliau lebih mulia di sisi Allah Ta'ala daripada diwafatkan 2 kali. Hah? Mungkinkah Diwafatkan kalian 2 kali? Ini hanya apa? Artinya pernyataan siapa ini? Mungkinkah 2 kali diwafatkan katanya? Beliau diwafatkan 2 kali, padahal beliau lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka. Wahai kaum, makamkanlah sahabat kalian, maka jika beliau seperti apa yang kalian katakan, niscaya tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tanah pemakamannya. Demikianlah Allah. Sesungguhnya Rasulullah beliau tidak meninggal sampai meninggalnya majat yang jelas. Beliau mengharapkan yang halal, mengharapkan yang haram, menikahkan dan menceraikan, berperang dan berdamai. Dan jika ada seorang pengembala pun yang lebih lelah dan lebih capek mengikuti kambingnya sampai puncak gunung, ia jatuhkan pohon-pohon berduri dengan tongkatnya. Nggak Ia perbaiki tahu telaga airnya dengan bahasanya. tangannya daripada Rasulullah. Sekarang beliau ada di antara kalian, maka makamkanlah sahabat kalian ini. Ia berkata, dan Ummu Aiman radhiyallahu anha pun menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai Ummu Aiman, apakah kamu menangisi Rasulullah? Iya. Ia menjawab, demi Allah, aku tidak menangisi Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa aku lebih tahu beliau telah pergi ke negeri yang lebih baik daripada dunia ini. Oke, saudara-saudariku semuanya, saya akan jelaskan ya. Jadi gini, Rasulullah itu seorang nabi, utusannya Allah. Bahkan ketika orang Yahudi menolaknya, ingin membunuhnya, sebagaimana mereka membunuh para nabi, Yesus mau dibunuh, mau dipermalukan, ditelanjangin, mau dihina. Tapi Allah diselamatkan. Begitu juga ketika orang Yahudi Khaybar, Madinah, ingin meracuni Rasulullah, oleh Allah diselamatkan. Ya. Dan kronologi wafatnya Rasulullah dalam sejarah juga dijelaskan. Beliau awalnya sakit panas, demam panas, lalu semakin tidak kuat, akhirnya dia memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan sebagai imam. Ya. Tapi ingat, Rasulullah sudah tahu sebelum beliau sakit sudah banyak ayat-ayat bahwa beliau akan wafat. Ya, di antaranya ini saya bacakan, idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi gini, ketika turun ayat ini ya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Jadi ayat ini ayat yang terlahir termasuk salah satunya. Nah, coba, dan di sini kan ayatnya secara teks ini menggembirakan. Karena apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, karena memang selalu menang Rasulullah menaklukkan untuk membasmi raja-raja dolim. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, karena mereka berbondong-bondong masuk ajaran kebenaran, yaitu Islam. Nah, mereka bertasbih, alhamdulillah, bergembira. Tapi cuma Ibnu Abbas, karena beliau ahli tafsir yang mengetahui tentang kalimat-kalimat Al-Quran, diberi kelebihan oleh Allah atas doanya Rasulullah. Akhirnya cuma Ibnu Abbas saja yang menangis. Akhirnya ditanya, wahai Abbas, kenapa kamu tidak gembira dengan turunnya ayat ini? Justru kamu menangis, bersedih. Iya, menurut saya ayat ini ayat yang terlahir surat ini. Loh, maksudnya? Ya Rasulullah setelah ini akan wafat. Akhirnya mereka, wah, benarkah? Akhirnya nanya ke Rasulullah. Rasulullah masih sehat saat itu. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, kata Ibnu Abbas, ayat ini ayat terlahir karena engkau akan wafat setelah ini. Apa kata Rasulullah? Iya, Ibnu Abbas benar. Jibril tidak akan turun lagi untuk turun membawa wahyu. Sehingga ini ayat yang terlahir. Akhirnya mereka bersedih, menangis semuanya. Berarti Rasulullah tidak ada hubungannya dengan racun. Karena beliau masih sehat, udah tahu bahwa beliau akan wafat. Juga sebelum beliau wafat, turun ayat yang terlahir yang menjelaskan bahwa agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Kalau sudah sempurna, maka para nabi ketika tugasnya selesai, maka biasa mereka yang meninggal, wafat. Wong dia manusia. Karena sifatnya manusia, nabi itu sama dengan manusia biasa. Al-a'radul basariyatul lati la tuaddi ila nafsin fi maratibihimul aliyah. Jadi para nabi itu sama seperti kita. Jadi kalau beliau sudah selesai tugasnya, ya wafat. Makanya ketika yang kedua, ketika beliau mau wafat, malaikat datang. Wahai Muhammad, andai kan engkau ingin hidup, ya bisa hidup. Tapi kalau engkau wafat sekarang, ya wafat. Silakan dipilih. Tapi Rasulullah ditawarkan kayak gitu, milih wafat. Karena beliau ingin cinta bertemu dengan Rafiqul A'la, di antaranya para nabi. Karena orang kalau sudah baik, apalagi nabi, ya, manusia kalau sudah baik akhlaknya, ibadahnya, kematian itu kenikmatan. Ya untuk apa hidup di dunia? Di dunia ini pasti ada penderitaan, ujian, seperti roda berputar. Kalau kita nanti sudah meninggal, maka kalau nikmat, nikmat selamanya. Jadi sebenarnya kematian itu bagi orang-orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang dekat kepada Allah, kematian itu kenikmatan. Ketika nikmat tidak pernah lagi merasakan penderitaan. Kayak kita hidup kadang-kadang punya hutang, kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang diuji, sakit. Tapi kalau sudah meninggal, selamanya akan hidup, selamanya akan senang. Sehingga beliau memilih kesenangan bertemu dengan Allah, ada di sisinya Allah. Makanya kata Rasulullah, wahai sahabat, kalau aku wafat, maka baik untukmu. Kalau aku hidup, baik untukmu. Akhirnya mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau hidup, ya baik untuk kami. Pertanyaannya, kenapa ketika engkau wafat juga baik untuk kami? Apa kata Rasulullah? Iya, kalau aku hidup, baik untuk kamu. Kamu masih bersamaku. Dan kalian akan mengikuti sunnah-sunnahku. Tapi kalau aku wafat, juga baik untuk kamu. Karena ketika kamu melakukan maksiat, aku memintakan istighfar kepada Allah. Meminta maaf kepada Allah untuk kalian. Jadi Rasulullah itu walaupun wafat bersama kita.
Makanya Rasulullah itu, kata ulama, semua sepakat walaupun beliau wafat, seakan-akan beliau hidup. Makanya tahiyat itu assalamu alaika ya Rasulullah. Ka di situ, domir ka itu orangnya hadir, bukan goib. Nah, kalau nabi-nabi yang lain goib, kalau wafat ya sudah, tidak ada urusan dengan umatnya. Kalau Rasulullah tetap beliau ketika ada umatnya bersolawat, langsung dijawab oleh Rasulullah. Selalu menyertai kita. Ketika kita salah, Rasulullah mintakan istighfar kepada Allah untuk kita. Nah, yang terakhir, makanya Abu Bakar itu, Sayyidina Umar, ketika mendengar Rasulullah itu wafat, dia tidak menerima. Seakan-akan, masa Rasulullah wafat? Ya Allah, gimana ini? Makanya dia seakan-akan secara akal dia tidak mungkin Rasulullah wafat, tidak percaya dia. Tapi ketika Abu Bakar membacakan satu ayat, baru dia sadar bahwa memang Rasulullah tugasnya selesai. Kalau dia wafat, ya udah, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Pertamanya Sayyidina Umar itu tidak percaya. Akhirnya, tenanglah Umar, kamu lupa dengan ayat ini. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falay yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dengan ayat ini baru Sayyidina Umar sadar bahwa yang namanya Rasulullah itu sama seperti nabi-nabi yang lain. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Maksudnya para rasul yang lain juga kalau tugasnya selesai, ya udah wafat. Ya. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, misalnya dia mati dalam peperangan, dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sekalipun, sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Baru Sayyidina Umar sadar. Awalnya dia sebelum Abu Bakar membacakan ayat ini, dia seakan-akan tidak percaya Rasulullah wafat. Akhirnya dengan ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah sama seperti nabi-nabi yang lain. Kalau tugasnya selesai, mereka akan wafat. Ya sudah. Tapi bedanya, kalau nabi yang lain seperti Yesus, ketika dia meninggalkan umatnya, dia mengatakan bahwa ajarannya tidak sempurna. Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kalian belum bisa menanggungnya. Nanti akan ada nabi atau roh kebenaran, nabi yang akhir zaman, yang akan menyempurnakan ajarannya Allah. Nah, buktinya Nabi Muhammad ketika diutus oleh Allah, maka selama beliau berada bersama umatnya, maka umatnya ditinggal beliau. Hari ini telah sempurna. Beda dengan Yesus. Hari ini aku akan pergi, tapi ajaranku tidak sempurna. Masih banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi ketika Rasulullah yang dijanjikan, dinubuatkan bahwa Nabi Isa juga mengkabarkan bahwa akan ada Nabi yang terlahir. Dan Nabi ini ajarannya sempurna. Sempurna beneran. Makanya kata Isa dalam Al-Quran, wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada Nabi setelahku namanya Ahmad. Dia yang akan menyempurnakan ajaran. Kalau dia kan Yesus diutus 3 tahun, ditolak, dapat apa? Makanya Yesus mempercayakan kepada utusannya Allah setelahnya. Dia yang akan menyempurnakan ajarannya Allah. Kata-kata sempurna apa di situ? Umat Islam, ibadah, tauhid, syariat, akhlak, semuanya ada dalilnya. Kalau Yesus coba, karena dia itu gagal, tidak punya ajaran, walaupun ada tapi tidak diterima ajarannya. Akhirnya orang-orang yang mengaku pengikut Yesus tidak sempurna, tidak punya dalil. Fatimah mentuhankan Yesus tidak punya dalil. Fatimah ke gereja tidak punya dalil. Mereka menghalalkan yang diharamkan oleh Yesus, termasuk makan babi. Mereka berpakaian tidak sopan, nyanyi-nyanyi ke gereja yang tidak diajarkan oleh Yesus. Karena memang Yesus nabi yang gagal. Diutus 3 tahun ditolak. Akhirnya orang-orang yang mengaku pengikut Yesus ngawur dia. Semua perbuatannya 100% tidak diajarkan oleh Yesus. Beda dengan Nabi Muhammad yang ajarannya al-yauma akmaltu lakum, hari ini telah sempurna. Maksudnya semua yang dilakukan oleh umat Islam semua ada dalilnya, sempurna. Gitu ya.
Oke, itu saja. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.